Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lutfia dengan NIM 032. Di sini saya akan presentasi tugas akhir pemrograman basis data praktikum. Kebetulan di sini saya mendapatkan judul seafood dan saya mendapatkan urutan ganjil NIM genap, maka saya mendapatkan user. Saya akan presentasikan sintek terlebih dahulu, setelah itu codingan, setelah itu web. Pertama di sini untuk sinteknya saya menggunakan 3 function, yaitu trigger, view, dan sp. Di trigger ini saya men-trigger tabel calon konsumen. Pertama, delimiter create trigger ID underscore calon konsumen before insert on calon konsumen for each row begin declare ID calon konsumen charnya 6. Saya jumlah count bintang into ID calon konsumen from tabel calon konsumen. Setelah itu saya simpan di sidebar dan saya concat cnsm lpad ID calon konsumen plus 1 untuk menambahkan ID plus 1 dan di belakang angka 2 angka di belakang, dan yang angka pertama itu 0. Di sini saya bukan hanya men-trigger ID calon konsumen saja, tetapi juga di tabel barang, tabel pemesanan, dan tabel pembayaran. Kurang lebihnya seperti ini. Dan semua ini akan disimpan di dalam sidebar ini. Jika sudah, saya melakukan function view. Di dalam function view ini saya melakukan pemesanan underscore view yang saya buat. Di sini view ini berelasi antara pemesanan dan calon konsumen. Fungsinya untuk menampilkan nama calon konsumen, alamat pengirimannya di tabel pemesanan, total harga, agar user tidak usah lagi untuk menginputkan data tersebut. Setelah itu saya juga membuat view di detail pemesanan. Detail pemesanan ini berelasi dengan tabel barang dan detail pemesanan. Fungsinya ini untuk menampilkan gambar barang, nama barang, dan di detail pemesanannya untuk menampilkan total berat. Itu maksudnya kayak menampilkan total jumlah barang yang dibeli oleh user. Jika sudah, setelah itu saya melakukan SP ke tabel calon konsumen. Di SP ini fungsinya saya buat ini untuk menampilkan ketika login bahwasanya kita tahu user mana saja yang user siapa yang telah melakukan login. Nanti di atasnya terdapat namanya dari user yang telah login. Jika sudah, saya coba masuk ke VS Code. Di VS Code di sini pertama saya akan menjelaskan ke registrasi sampai dengan pembayaran. Pertama, di registrasi ini saya terdapat alert user berhasil ditambahkan. Jika user berhasil ditambahkan, saya membuat form registrasi, form action method post ini. Setelah itu saya panggil select bintang form negara untuk menampilkan seluruh nama negara yang agar nantinya ketika registrasi ada pilih beberapa negara. Setelah itu masukkan username, alamat email, password, dan konfirmasi password. Jika sudah, di sini function dari registrasinya saya taruh di koneksi.php. Di dalam koneksi.php ini terdapat form function registrasi. Saya panggil global koneksi terlebih dahulu. Saya panggil $negara, name, email, password, dan password 2 untuk konfirmasi password tadi. Setelah itu saya buat cek konfirmasi password
Jika nanti passwordnya tidak sesuai, akan tampil konfirmasi password tidak sesuai. Jika nantinya setelah itu kita enkripsi password, saya menggunakan function php password hash. Jika sudah, tambahkan user baru ke database, saya panggil insert into ke tabel calon konsumen agar ketika registrasi yang telah kita registrasi nanti masuk ke dalam tabel calon konsumen. Setelah itu kita ke login. Di dalam login saya menggunakan if set login karena di dalam bottom loginnya terdapat saya beri nama login, saya panggil email dan passwordnya. Setelah itu saya menggunakan SP call konsumen $email karena di SP saya manggilnya di email bukan di ID. Saya itu dicek password menggunakan password verify dari function .php-nya, dari function PHP. Setelah itu ini adalah template dari login web saya. Jika sudah, nanti user akan diarahkan ke tabel barang atau shop. Di dalam shop ini kita hanya manggil tabel barang untuk menampilkan seluruh barang mulai dari gambar barang, nama barang, stok, dan berat. Akhirnya kita panggil di select from bintang ini barang. Akhirnya kita while untuk seluruh tabel ini kita while, terus kita simpan di variabel baru per produk, maka ininya kita panggil menggunakan per produk. Jika sudah, nanti kita pencet button add to cart, kita simpan untuk ke keranjang, kita simpan di ID underscore barang untuk mengetahui user pesan barang apa aja, untuk menangkap user pesan apa aja di ID barang ini. Setelah itu di dalam view keranjang juga masih sama, saya manggil hanya select bintang barang, masih belum di pemesanan karena nanti di keranjang user bisa melihat barang apa aja yang ingin nantinya dipesan. Seperti ini. Setelah itu saya buat $jumlah di for each ini untuk mengkalikan harga jual yang telah dibeli oleh user. Jadi misal user akan membeli 2 barang, maka harga jualnya nanti langsung otomatis dikalikan oleh $jumlah ini. Jika nantinya sudah melakukan pemilihan di keranjang itu, nanti user akan melakukan checkout di add to cart ini. Kita ke checkout terlebih dahulu. Di dalam checkout ini juga sama, pertama kita selalu panggil koneksi.php pastinya untuk memanggil database-nya. Setelah itu session start ini untuk $session-nya, ini untuk batasannya. Setelah itu di sini saya memanggil nama dan email customer menggunakan $session karena di nama calon konsumen ini terdapat di file sebelumnya. Jadi saya menggunakan $session. Setelah itu nanti user akan disuruh memasukkan alamat pemesanan akan dikirim kemana, untuk juga memasukkan tabel pemesanan di dalam database juga. Jika sudah, saya melakukan select bintang from barang seperti tadi untuk menampilkan barang yang telah dipesan oleh user. Nanti di dalam user ini untuk berelasi tabel pemesanan dan detail pemesanannya saya menggunakan seperti ini untuk sinteksnya. Pertama, saya panggil if set $post bayar karena saya menggunakan bottomnya namanya bayar. Setelah itu saya panggil ID customer, tanggal, status, alamat, dan total harga sama dengan total belanja yang telah disimpan di variabel baru tadi. Jika sudah dipanggil, maka saya menyimpan ke tabel pemesanan, saya panggil insert into pemesanan di ID pegawai dan ID penawaran saya nulkan di dalam database. Setelah sudah, saya mendapatkan ID pesanan terakhir untuk
untuk penyimpanan di dalam web ini. Saya menggunakan LP dengan trigger tadi. Jika mendapatkan ID-nya sudah tersimpan dengan baik, maka saya panggil ID pemesanan ini untuk menangkap ID underscore pemesanan ini. Saya buat for each dolar barang sama dengan jumlah untuk memanggil di select bintang form barang ini. Setelah di dalam barang ini sudah dipanggil seperti tadi, setelah itu saya akan memasukkan di detail pemesanannya, karena ID di dalam detail pemesanan barang ini sudah dipanggil di dalam select bintang form barang ini. Setelah itu kita masukkan insert into detail pemesanan untuk memasukkan database yang ada di dalam pemesanan. Setelah itu menghapus barang di keranjang. Jika kita kembali ke keranjang maka tidak bisa karena sudah diproses di pemesanan. Setelah itu kita akan diarahkan ke nota. Di dalam nota juga kurang lebihnya sama. Di sini saya memanggil pemesanannya yang telah berrelasi tadi dengan calon konsumen. Saya menggunakan view, jadi cuma select bintang form pemesanan underscore view yang telah saya jelaskan tadi. Jadi di sini nama, email, alamat, tanggal, total harganya. Saya bisa menggunakan panggilan notab ini, tidak menggunakan di dollar session seperti tadi. Setelah itu saya menggunakan view lagi di detail pemesanan untuk berrelasi, untuk menampilkan barang sama tampilan keseluruhan jumlah yang telah dipesan oleh user. Setelah melakukan nota, maka user akan melakukan konfirmasi pembayaran. Di dalam konfirmasi pembayar ini, saya harus menangkap ID pemesanannya untuk ke tabel pembayaran. Di dalam tabel bayar ini juga kurang lebihnya sama. Kita harus manggil koneksi.php, session start-nya juga. Setelah itu kita nangkep ID pemesanannya tadi, kita tangkap di variabel baru yaitu id.pem sama dengan $get_id. Setelah itu select bintang form pemesanan where ID pemesanan sama dengan $pem tadi. Setelah itu kita simpan lagi di variabel baru yaitu .pem untuk memanggilan ID pemesanannya. Di sini saya memanggil fungsinya di bawah yaitu ini di if iset post kirim. Di sini saya beri nama kirim karena di dalam bottom saya beri nama kirim seperti tadi. Ini untuk upload file bukti pembayarannya, saya simpan di file img. Setelah itu ini tanggal, untuk jenis kelamin, status, dan total pembayaran. Jika sudah ini kita panggil, maka kita masukkan ke insert into pembayaran. Nanti jika sudah, maka menampilkan terima kasih sudah melakukan pembayaran. Saya akan menjelaskan langsung di implementasi web saya. Sebelum di web ini, saya akan memberitahukan di sini adalah database pemesanan di mana kita masih belum mendapatkan pemesanan ID 18. Kita coba terlebih dahulu di web. Jika nantinya ada ID 18, maka di sini sudah masuk. Kita coba eksekusinya, kita login terlebih dahulu. Misal kita masuk sebagai Bunania jika sudah mempunyai akun. Jika belum mempunyai akun, maka kita harus create akun terlebih dahulu. Karena saya sudah mempunyai akun, maka kita login. So, kita masuk sebagai Bunania. Di sini user langsung diarahkan ke tabel barang, di mana di sini user bisa melihat nama barang, gambar juga ini menggunakan database, stok, berat, dan harga. Jika misal user ingin melakukan pemesanannya ikan merah ini, maka ada alert produk telah masuk ke keranjang belanja. Seperti ini. Jika nantinya user akan melakukan belanja lagi, user bisa melakukannya lagi, misal di kakak merah.
terdapat tulisannya jumlahnya 2 kali dengan harga aslinya 67, total harganya 134. Maka setelah dimasukkan keranjang kita harus melakukan pemesanan. Di dalam pemesanan ini kita harus masukkan alamat terlebih dahulu. Misal kita masukkan Jalan SBY seperti ini kita masukkan sebagai gratis ongkir, jadi kita tidak usah membuat total belanjanya dengan ongkirnya juga. Totalnya 134 sesuai, beratnya 2, semuanya sesuai, maka kita proses to check out. Silakan untuk melakukan pembayaran, maka kita akan menampilkan bill yang telah kita melakukan pemesanan tadi. Di sini kita tidak perlu, seperti yang saya omongkan tadi, tidak perlu masukkan nama customer semuanya ini, karena kita sudah panggil, kita diberitahukan bahwasannya tanggal pemesanannya segini, total harganya 134. Silakan melakukan pembayaran. Jika kita sudah melakukan pembayaran, kita akan konfirmasi pembayaran. Dalam konfirmasi pembayaran di sini juga terdapat bagian Anda 134. Kita langsung upload bukti pembayaran yang telah kita bayar tadi. Semisal ini adalah bukti pembayaran, kita upload. Jenis pembayarannya via BRI tadi, terus saya pencet kirim. Terima kasih telah melakukan pembayaran. Ini adalah tampilan dashboard dari web saya. Nanti akan kembali ke tampilan dashboard lagi ketika sudah melakukan pembayaran. Kurang lebih dari tampilan dashboard saya seperti ini. Di sini adalah hanya untuk ketertarikan user agar membeli di website saya. Kurang lebihnya seperti ini. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu tadi yang telah saya lakukan pemesanan dan pembayaran. Kita coba, ternyata benar sudah masuk pesan 18 ini tadi. Saya coba cek di detail pemesanannya, pesan 18 tadi seharusnya sudah masuk. Kita cek pesan 18 sudah masuk. Tadi di pembayaran saya coba cek juga, pesan 18-nya sudah masuk. Berarti di dalam web saya berhasil untuk diimplementasi mulai dari registrasi, pemesanan, dan pembayaran. Kurang lebihnya dari presentasi saya cukup. Mohon maaf bila ada salah kata. Project terakhir pemrograman basis data sudah saya laksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.